Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Sekarang Buju mau melanjutkan materi berikutnya mengenai organel sel, yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini merupakan ini saluran yang berlekuk-lekuk yang berhubungan langsung dengan inti, karena ada juga saluran yang berlekuk-lekuk bertumpuk-tumpuk yang tidak berhubungan langsung dengan inti, itu namanya aparatus Golgi. Kalau yang menempel dengan inti namanya retikulum endoplasma. Jadi ini inti lah, yang ini retikulum endoplasma atau biasa disebut RE, disingkat RE. RE hanya dijumpai pada sel eukariot, yaitu sel yang punya membran inti, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Jadi kalau bakteri tidak punya RE. Sel-sel kelenjar mengandung lebih banyak RE dibandingkan dengan sel bukan kelenjar. RE memiliki banyak bentuk atau disebut polimorfik. Jadi bentuknya itu bermacam-macam. RE tersusun atas lemak dan protein. RE ini dibedakan menjadi RE kasar dan RE halus. RE kasar yaitu yang ditempeli ribosom. Nah, ini yang ada kecil-kecil titik-titik ini RE kasar, punya jerawat ya. Nah, yang ini RE halus yang tidak ada ribosomnya. Nah, ini RE. Kemudian apa sih fungsi dari RE? Nah, RE ini mempunyai beberapa fungsi. Satu, sebagai penampung sintesis protein untuk disalurkan ke badan Golgi atau kompleks Golgi dan akhirnya dikeluarkan dari sel. Yang kedua, mensintesis lemak dan kolesterol. Yang ketiga, menawarkan racun atau detoksifikasi. Misalnya RE yang ada di sel-sel hati. Makanya hati itu berperan sebagai penetralisir, penawar racun. Makanya kalian jangan iri nanti hatimu rusak. Tidak ada yang menetralisir racun. 4, jalan transport dalam memindahkan molekul-molekul dari bagian sel yang satu ke sel yang lain. Berikutnya yaitu ribosom. Selain RE ada ribosom. Ribosom itu apa? Tadi sudah disinggung sedikit tentang RE, yaitu RE kasar, yaitu RE yang ditempeli ribosom. Nah, yang kecil-kecil ini, yang kecil-kecil, kayak titik-titik ini adalah ribosom. Ribosom itu tersusun atas RNA ribosom dan protein. Tidak memiliki membran, jadi ribosom itu tidak ada membrannya. Berdasarkan bentuknya, ribosom terdiri dari unit besar dan unit kecil yang masing-masing berbentuk bulat, berfungsi untuk mensintesis protein dan sintesis oleh nukleolus. Ini ribosom disintesis juga oleh nukleolus. Berikutnya yaitu aparatus Golgi. Pada sel tumbuhan disebut diktiosom. Nah, ini aparatus Golgi pada sel tumbuhan disebut diktiosom. Terletak di antara RE dan membran plasma. Merupakan organel polimorfik tersusun atas membran berbentuk kantong pipih disebut sisterna, berupa pembuluh, gelembung kecil atau bentukan seperti mangkok. Nah, ini gambarnya ini.
aparatus Golgi. Kalau tadi lekuan-lekuan yang nempel pada inti disebut apa? RE. Kalau yang tidak menempel pada inti adalah AG atau aparatus Golgi. Fungsinya untuk apa? Menambahkan glioksilat pada protein sehingga berbentuk glikoprotein sebagai organel sekretori, mensintesis glikolipid, membentuk dinding sel tumbuhan dan membentuk lisosom. Berikutnya badan mikro, ada dua. Yang pertama peroksisom, yang kedua glioksisom. Peroksisom ini pada sel hewan, glioksisom pada tumbuhan. Nah ini ya. Ini diantaranya berfungsi sebagai pengurai hidrogen peroksida. Nah ini nanti kalau kita bisa tatap muka, kita akan praktek. Untuk ini enzim katalase. Ini sangat menarik. Ini semoga nanti kita bisa tatap muka, kita akan praktek ini enzim katalase. Yang berikutnya mitokondria. Nah ini mitokondria. Nah ini kalau dalam sel itu yang ini. Nah, ini bentuknya ada di ini, di dalam lisosom. Nah, itu kalau diperbesar bentuknya ini. Merupakan penghasil energi atau ATP. Nah, ini ya. Makanya seperti karbohidrat itu mitokondrianya banyak. Ya, seperti padi. Ya, karena apa? Ini penghasil energi berbentuk beraneka ragam, ada yang bulat, oval, dan sebagainya. Mempunyai sifat plastis ya, maaf artinya bentuknya mudah berubah. Nah, ini memiliki dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran luar mirip membran plasma. Membran dalam ini lebih luas karena apa? Berlekuk-lekuk ini. Nah ini yang disebut dengan kista. Jadi kista ini adalah membran dalam, ini membran luar, dan cairannya ini disebut dengan matrik. Nah ini ya, matrik cairan yang berada dalam mitokondria. Berikutnya dinding sel. Nah ini kalau mendengar istilah dinding sel, berarti kita ingatnya pada tumbuhan. Karena dinding sel itu hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Kalau hewan tidak punya dinding sel. Karena punya dinding sel, maka bentuknya tetap tidak berubah-ubah. Nah, ini tersusun atas polisakarida yang terdiri dari hemiselulosa dan pektin, dibentuk oleh dikteosom. Nah, ini mengakibatkan bentuk sel tetap yang tadi sudah Bujung singgung. Nukta merupakan bagian dinding sel yang tidak mengalami penebalan. Ya, ada dinding sel yang mengalami penebalan, ada yang tidak, ini disebut dengan nukta. Tebal tipisnya dinding sel tidak sama. Nah ini, ya ini kalau dinding selnya tebal berarti kaitannya air itu banyak. Nah, makanya makanan yang berserat itu makanan yang mempunyai dinding sel, berarti yang dari tumbuhan. Nah ini dinding sel, ini sel, ini dindingnya. Penebalan dinding sel dapat terjadi secara 1. Aposisi, ya, 2. Intussusepsi. Aposisi jika penebalan materi dinding baru ditumpahkan pada materi dinding lama. Sedangkan intussusepsi terjadi jika materi dinding baru disisipkan di antara materi dinding lama, antara baru dan lama. Plastida. Nah ini ya, plastida. Ini juga hanya terdapat pada tumbuhan. Hewan tidak punya plastida. Macamnya ada kromoplas, ada leukoplas, ada amiloplas, kloroplas, dan sebagainya. Nah ini ya, ini sudah ada. Nanti ditulis. Berikutnya yaitu vakuola. Nah ini ya. Kalau pada sel tumbuhan, itu yang besar di tengah itu namanya vakuola. Tapi kalau pada sel hewan itu inti. Beda. Kalau nukleus
itu pada sel tumbuhan itu hanya di sini kecil, dekatnya vakuola. Vakuolanya di tengah ini yang besar. Vakuola sel tumbuhan bersifat tetap. Sel tumbuhan yang memiliki vakuola besar biasanya ada sel-sel parenkima dan kolenkim. Dibatasi oleh membran ya, ini membran vakuolanya ini disebut dengan tonoplas. Berfungsi sebagai tempat sekretori, ekskretori serta penyimpanan. Ya. Sekarang tugasnya cari perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Tadi Bu Jum sudah menyebutkan beberapa perbedaan. Ya, tugas ditulis di buku tulis, selanjutnya difoto dan dikirim di bagian tugas pada pembelajaran Semada Seceli. Nanti yang tidak jelas silakan diskusi di pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.